Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqza Mahendra dengan NIM F1G1244009 yang bertempatkan di kelas C. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan mengenai proyek saya pada mata kuliah Machine Learning yang dijadikan sebagai pengganti ujian tengah semester untuk mata kuliah Machine Learning. Ya baik, di sini untuk judul dari proyek saya itu prediksi umur harapan hidup menggunakan machine learning. Adapun kita masuk untuk latar belakangnya atau masalah, umur harapan hidup merupakan indikator kesehatan utama yang bervariasi antar negara. Faktor yang mempengaruhi meliput ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Analisis ini manual menjadi sulit karena banyaknya variabel yang terlihat. Machine learning diperlukan untuk membantu memprediksi umur harapan hidup secara akurat dan efisien. Adapun untuk datasetnya yaitu saya ambil dari Kaggle, yang dimana jumlah datanya itu 2938 dan 22 atribut seperti ini. Itu penampilannya mungkin seperti ini. Baik, sekarang kita masuk untuk kodenya. Baik, untuk bagian import pandas, kami menggunakan import pandas. Bagian ini saya menggunakan pandas untuk membaca dataset. Kemudian menampilkan 5 data pertama, tujuannya agar bisa melihat gambaran awal dari data yang kita gunakan. Dan kemudian selanjutnya yaitu saya menggunakan pengecekan data untuk mengetahui struktur dataset, melihat statistik data, serta memastikan apakah terdapat data yang kosong. Nah, dan kemudian bagian sini yaitu pada tahapan ini saya mengubah data kategorikal menjadi angka agar bisa diproses oleh model machine learning. Dan kemudian bagian ini saya memisahkan data menjadi fitur sebagai input dan target sebagai output yang diprediksi. Dan yang bagian ini yaitu setelah itu kita lakukan normalisasi agar setiap fitur memiliki skala yang seimbang sehingga model dapat bekerja lebih optimal. Pada grafik ini menunjukkan distribusi nilai life expectancy. Dari grafik tersebut terlihat bahwa sebagian besar data berada pada rentang sekitar 70 sampai 75 tahun. 70 sampai 75 tahun seperti pada grafik ini. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas negara memiliki umur harapan hidup di kisaran tersebut. Selain itu, distribusi data terlihat cukup normal sehingga dapat digunakan dengan baik dalam proses pemodelan. Dan untuk gambar yang kedua yaitu heatmap. Ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel. Sedangkan untuk pada warna merah ini menunjukkan hubungan positif, sedangkan untuk biru menunjukkan negatif. Hasil ini terlihat bahwa variabel seperti pendidikan dan kondisi ekonomi memiliki hubungan positif dengan life expectancy, sementara variabel seperti tingkat kematian memiliki hubungan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap umur harapan hidup. Dan kemudian kita lanjut untuk yaitu ini pada tahapan ini data dibagi menjadi data training dan data testing dengan beberapa variasi pembagian seperti 70/30, 80/20, dan 90/10 untuk melihat pengaruh pembagian data terhadap performa model. Dan kita lanjut yaitu model yang digunakan dalam penelitian ini ataupun proyek saya yaitu ada 3 model yaitu linear regression, decision tree, dan random forest dengan tujuan untuk membandingkan hasil prediksi dari masing-masing algoritma ketiga algoritma tersebut. Kemudian evaluasi dilakukan menggunakan R2 untuk mengetahui seberapa baik model dalam memprediksi data. Semakin mendekati nilai 1, maka model semakin baik.
Kemudian untuk evaluasi model kita menggunakan 3 model yaitu MAE, RMSE, dan R2. Ataupun MAE itu mengukur rata-rata kesalahan absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil nilai MAE, semakin baik performa model. Sedangkan untuk RMSE yaitu mengukur akar dari rata-rata kuadrat kesalahan. RMSE lebih sensitif terhadap outlier dibandingkan MAE. Dan untuk R2 yaitu menunjukkan tingkat keakuratan model. Dan nilai R2 mendekati 1 berarti model sangat baik dalam menjelaskan data. Adapun hasilnya yaitu seperti yang kita lihat pada PowerPoint ini, yaitu linear regression untuk R2 nya yaitu 0,82% atau 82%. Untuk decision tree nya yaitu 90 sampai dengan 92%, dan random forest-nya itu 96 sampai dengan 96,8%. Jadi hasil terbaik itu pada algoritma random forest yaitu R2 yaitu sampai dengan 96,8% pada rasio split ataupun pada bagian 80/20 atau perbandingan bagian 80/20. Model mampu menjelaskan hingga 96,8% variasi data dengan sangat baik. Untuk seperti yang kita lihat pada kode ini, pada perbandingan dari ketiga split ini yaitu 70/30, linear regression mendapatkan hasil yaitu 0,82 ataupun 82,2%, dan untuk decision tree-nya itu 92,2% dan random forest-nya itu 96,3%. Dan untuk split 80/20 atau perbandingan 80/20, linear regression-nya mendapatkan nilai itu 82,5%, untuk decision tree-nya itu 92,6%, dan untuk random forest-nya itu 96,8%. Dan untuk split 90/10 atau perbandingan 90/10, linear regression-nya mendapatkan 83,2%, dan untuk decision tree-nya itu 92,2%, dan untuk random forest-nya itu 97,0%. Jadi sebagai kesimpulan, random forest merupakan model terbaik dalam memprediksi umur harapan hidup dengan nilai R2 sebesar 0,96,8 atau 96,8%. Model ini mampu memberikan prediksi yang sangat baik dibandingkan algoritma lainnya. Akurasi tertinggi yaitu 96,8%. Performa konsisten pada split 80/20, mampu menangkap kompleksitas data dengan baik. Baik, mungkin itulah tadi penjelasan mengenai proyek saya untuk mata kuliah machine learning. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Izam Yendra dengan NIM 1G1240009 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're